Selamat Hari Mid-Autumn Festival atau Hari Perayaan Kue Bulan. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Seligo, your favorite Cindo girl. Hari ini aku akan membahas tentang Mid-Autumn Festival atau perayaan kue bulan, yang bahasa Mandarinnya adalah Zhongqiujie. Jadi perayaan Mid-Autumn Festival ini adalah perayaan yang selalu dirayakan di tanggal 15 bulan 8 di kalender Cina atau di kalender lunar. Festival ini juga disebut sebagai festival pertengahan musim gugur, guys. Yang mana ini pasti dirayainnya di Cina sana, Tiongkok, karena di Indonesia tidak ada musim gugur. Nah guys, terus kenapa aku membahas perayaan ini di channel aku? Alasannya karena aku penasaran dan aku rasa banyak orang di luar sana juga yang nggak tahu apa arti dari perayaan ini. Honestly, aku tanya ke mama papa aku, "Mah, Pah, kenapa sih dirayakan kue bulan ini? Maksudnya kenapa kita harus makan kue bulan ini gitu loh? Buat apa? Perayaannya itu perayaan apa?" Nah, jawaban mereka adalah, "Iya, karena ini tradisi turun-temurun. That's it." Oh oke. Aku nggak puas sampai situ aja, dan aku rasa generasi zaman sekarang juga mikirnya lebih kritis ya. Jadi nggak cuma mentah-mentah ditelan kayak, oh tradisi, terus kenapa? Maksudnya apa? Apa yang spesial dari tradisi ini gitu loh. Nah akhirnya aku cari-cari di internet dan aku akan bagikan ke kalian semua. Sebelum itu, aku mau tunjukin ke kalian dulu gimana bentuknya kue bulan, guys. Ya guys, biasanya kue bulan itu bisa juga dijadikan sebagai gift atau hadiah. Makanya kue bulan harganya bisa mahal, guys. Sebenarnya yang bikin mahal kan karena packagingnya biasanya fancy, terus habis itu cocok, cantik gitu buat gift gitu ya. Jadi makanya nggak heran kalau harganya makin mahal. Yang jelas, aku akan tunjukkan ke kalian mooncake. Ini yang biasanya pada umumnya kita makan. Seperti ini bentuknya. Mooncake bentuknya ada lagi nggak selain yang kayak gini? Ada, guys. Yaitu yang biasanya bapak aku doyan, yaitu lapia. Lapia itu mooncake juga, tapi dia nggak basah kayak gini, bukan basah sih, maksudnya jauh lebih kering, guys. Kalau kalian makan itu pasti kalian bisa seret kalau nggak minum. Sorry aku nggak ada di sini sekarang. Waktu itu ada di rumah, guys, cuma aku nggak shoot, aku nggak foto. Udah dihabisin semua sama papaku. Bentuknya seperti ini, aku ketemu di internet. Nah ini biasanya disebutnya adalah lapia. Sama aja, tapi yang pada umumnya biasanya buat gift. Yang banyaknya kalau kalian Google search mooncake pasti ketemunya yang seperti ini, ya guys. Nah mooncake ini, aku kayak jualan mooncake gak sih? Betul. Biasanya mooncake itu isinya banyak macam, guys. Ada kacang merah, ada kacang hijau, bisa juga tausa, taro, duren, telur, banyak macam. Banyak isinya tergantung dari orang yang bikinnya kayak gimana. Oke guys, jadi ini mooncake-nya setelah dipotong-potong kayak gini. Ini yang isinya telur ya harusnya. Aku akan coba untuk kalian semua biar kalian bisa tahu. Oke. Kegedean, guys. Bentar ya. Oke, enak tapi kegedean, jadi ngunyahnya susah. Jadi kalau kalian mulutnya nggak gede, makannya dikit-dikit ya guys. Kalau kalian yang nggak pernah coba, rasanya tuh manis dan tergantung dari isinya. Bisa baunya atau aromanya kayak isinya. Kayak contoh kalau isinya durian, bau aromanya kayak durian. Terus dia tuh kayak empuk-empuk gitu. Yang kalau kalian makan moist, kue tapi lembek gitu. Ya lembek. Dan aftertaste-nya kalian pasti ngerasa harus minum. Biasanya sih kayak gitu. Cuma menurut aku ini cocok banget buat di rata-rata lidah semua orang. Perfect banget kalau kalian mau gift ke orang-orang, kayak contoh ke orang tua, ke anak muda juga pasti doyan gitu loh. Jarang yang nggak ada yang nggak doyan. Mungkin ada sih. Aku rasa sih rata-rata orang doyan kalau dikasih gift ini, terutama orang tua yang masih mempreserve tradisi seperti ini. Jadi kalau kalian punya temen atau gebetan keturunan Tionghoa, boleh banget kalau lagi musim buat perayaan kue bulan gini, terus kalian kasih kue bulan ke calon mertua atau ke teman kalian. Boleh ya guys. Nah setahu aku kan kalau kue-kue Cina gitu nggak menjamin halal ya guys. Makanya bisa beli yang udah ada cap halalnya atau yang vegetarian. Karena vegetarian biasanya nggak mengandung daging-dagingan, babi segala macam. Karena VG nggak makan daging-dagingan, ya guys. Keep that in mind. Dan kalian wonder nggak sih kenapa bentuknya bulat kuenya?
Karena mau obviously menyerupai bulan yang punya arti kekeluargaan dan harmoni, guys. Jadi kalian kalau lihat dari unsur tradisi Chinese emang bentuknya sangat kekeluargaan banget ya, nggak individualis sama sekali kalau dilihat dari tradisinya. Terus sekarang aku akan bahas kenapa orang Chinese atau Tionghoa merayakan perayaan ini. Jadi, kalian semua pada tahu nggak sih kalau di bulan 15 di kalender lunar itu biasanya bulan tuh lagi terang-terangnya bulat. Kalian coba perhatiin deh. Kalau kalian coba keluar perhatiin bulannya lagi sabit tuh berarti atau nggak sabit yang nggak full itu berarti bukan 15. Kalau bulannya full biasanya adalah tanggal 15 kalender Cina. Aku sampai amazed, berarti emang kalender Cina ini mengikuti bulan ya. Nah, memang namanya lunar ya, lunar calendar gitu. Jadi kayak precise gitu ya. Nah, terus jadi apa hubungannya dengan bulan yang terang dan tradisi perayaan ini? Sebenarnya dulu ada legenda, guys. Legenda Goddess Chang'e atau Goddess of the Moon, Dewi Bulan. Ini legenda ya, kayak kita baca-baca cerita seperti cerita legenda Malin Kundang. Cerita singkat dari legenda ini yaitu dulu bumi tuh punya 10 matahari, guys, ceritanya. Terus panasnya tuh nyengat banget, bayangin ada 10 matahari, gimana nggak nyengat panasnya. Akhirnya bumi jadi sangat kekeringan parah. Nah, karena itu Kaisar Surga minta Hou-Yi, yaitu pemanah handal yang pada saat itu untuk memanah 9 matahari. Jadi supaya tersisa satu aja, supaya buminya ini nggak sekering itu, nggak mengalami kekeringan. Nah, karena berhasil dia dikasih reward, kasih hadiah dong, guys. Dan hadiahnya pasti spesial banget dong ya, guys. Gimana nggak spesial, orang udah nembak 9 matahari dan menyelamatkan bumi ini gitu kan. Nah, dia dikasih hadiah ramuan keabadian, abadi. Jadi nanti kalau dia udah meminum ramuan ini dia akan abadi. Hou-Yi ini punya istri yang namanya Chang'e, super cantik, dan karena eliksirnya itu cuma ada satu, mereka saling gak mau meninggalkan satu sama lain. Akhirnya gak diminum. Intinya aku perpendek aja, ada salah satu muridnya Hou-Yi ini yang jahat, pengen mencuri eliksir ini atau ramuan ini supaya dia mungkin abadi. Aku juga gak ngerti kenapa dia mau mencuri. Yang jelas karena Chang'e-nya ini tahu dan dia mau mencegah orang jahat ini mengambil ramuan abadinya ini. Akhirnya si Chang'e atau istrinya ini yang meminum ramuannya dan dia abadi dong, guys, naik ke surga. Terus setelah naik ke surga, dia pergi ke bulan untuk menjadikan rumahnya. Jadi dia nggak klaim bulan itu sebagai rumahnya. Setelah Chang'e pergi ke bulan, Hou-Yi kangen banget sama Chang'e ini, istrinya. Jadinya Hou-Yi ini suka bikin persembahan ke bulan dan dia mencoba untuk membuat sesuatu yang bentuknya mirip bulan ini gitu. Wah, spesial banget ya, guys. Makanya ada yang percaya bahwa kalau tanggal 15 bulan 8 itu kalau kalian ngelihat closely itu bisa ngelihat katanya Goddess of Chang'e ini. Honestly, mau percaya atau nggak percaya ini terserah kalian karena ini cuma legenda ya, guys. Cuma menarik aja sih karena kayak cerita Malin Kundang, menarik kan untuk dibaca gitu supaya tahu. Selain daripada legenda ini, zaman dahulu itu Mid-Autumn Festival dirayakan untuk memperingati musim panen. Ya, jadi Kaisar Cina zaman dulu tuh menyembah bulan untuk berterima kasih atas hasil panennya. Sedangkan orang-orang biasa menganggap festival ini tuh sebagai perayaan atas hasil kerja kerasnya mereka, guys, dan atas hasil panennya. Jadi kayak, wah, bersyukur aku udah bekerja keras dan udah punya hasil panen yang banyak gitu ya. Makanya dirayakan. Dan dirayakannya di hari yang 15 bulan 8 itu. Nah, ini kan zaman dulu, guys. Gimana kalau zaman sekarang? Zaman sekarang festival ini tuh digunakan sebagai chance atau kesempatan untuk berkumpul aja ke sesama keluarga. Sama seperti kayak kalau kalian mikir tuh kayak Thanksgiving-nya di perayaan barat. Thanksgiving kan juga sama, acara makan-makan bareng untuk berkumpul, ngobrol-ngobrol, reuni. Nah, ini sama kayak gitu konsepnya, guys. Bedanya bukan turki yang disantap, tapi kue bulan dan ada dish-dish lainnya. Cuma aku nggak merayakan sih, jujur aja. Cuma biasanya kue bulan ada karena emang musim. Jadi karena emang ini tradisi turun temurun, jadi orang tua ya suka beli kalau emang lagi musim
musim Mid Autumn Festival ini. Ya, jadi intinya bener kata orang tua aku, tradisi ini hanyalah tradisi turun-temurun aja yang dimana bisa dipakai untuk kumpul keluarga kalau kalian jauh-jauh tinggalnya. Cuma ya sejujurnya aku berpikir apakah keturunan di bawah aku, generasi di bawah aku akan tetap preserve memperingati festival-festival seperti ini. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian yang sumuran-sumuran aku juga masih merayakan festival seperti ini? Let me know di kolom komentar di bawah. Oke guys, begitulah penjelasan aku tentang perayaan kue bulan ini. Kalau kalian ada pertanyaan boleh banget taruh di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye guys!